Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epic. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, saudara-saudara. Akhirnya kita masuk juga ke dalam kitab Roma yang sudah kita tunggu-tunggu sejak lama mungkin. Dan ini pertama kali kita di dalam sejarah di St. Albans pada saat ini untuk semua jemaat di dalam bahasa yang berbeda-beda, kita akan melihat kitab Roma bersama-sama. Jadi, saudara pergi ke kebaktian Mandarin, kalau misalnya bisa ngerti Mandarin, atau pergi ke kebaktian bahasa Inggris, sama akan membahas juga dari kitab Roma, saudara-saudara. Jadi, saya mendorong kepada saudara kalau misalnya belum pernah membaca kitab Roma, untuk bisa membaca mungkin untuk saat teduh, ya, untuk bisa membaca bersama-sama dari kitab Roma, dan untuk melihat kebenaran firman Tuhan dari sana. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang tadi kami baca dan sebentar lagi kami akan renungkan. Kami undang supaya Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami dan boleh menerjemahkan firman-Mu ini Tuhan di dalam keluasan, di dalam kedalamannya, di dalam keindahannya kepada kami. Karena firman ini adalah kata-kata Allah yang tidak terbatas. Kata-kata Allah yang mungkin manusia sulit untuk mengerti. Tetapi biarlah kiranya Engkau ya Bapa yang membuat kami mengerti apa yang menjadi isi daripada hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami ingin menyerahkan waktu kami ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong biar kami boleh fokus kepada firman-Mu dan kepada kebenarannya. Di dalam nama Kristus firman yang hidup itu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita di dalam doa syafaat kita sudah berdoa cukup lama untuk organisasi yang namanya Open Doors. Kalau misalnya saudara lihat, masuk ke websitenya kurang lebih akan seperti ini. Kita mendoakan mereka khususnya kepada orang-orang Kristen yang dipersekusi. Orang-orang Kristen yang dianiaya, yang ada di belahan dunia yang lain, saudara-saudara. Minggu lalu masih ingat kita mendoakan negara apa? Minggu lalu kita mendoakan negara apa, saudara-saudara? Kita mendoakan Ethiopia. Betul? Ingat? Ya. Dan apa yang terjadi di Ethiopia? Permasalahan apa? Orang Muslim melakukan persekusi terhadap pengikut Kristus. Tetapi juga, kalau misalnya saudara masih ingat, ada juga gereja-gereja tradisional yang juga melakukan persekusi kepada pengikut Kristus yang baru, saudara-saudara. Ini menarik sekali. Demikian juga dengan orang-orang Kristen yang kita sebut sebagai orang-orang ortodoks itu melakukan persekusi kepada mereka yang baru mengikut Kristus, saudara-saudara. Jadi, menarik sekali kalau misalnya kita masuk ke websitenya, saudara-saudara akan baca cerita-cerita yang ada dari organisasi Open Doors. Salah satunya yang berkesan buat saya itu adalah cerita dari seorang pastor yang bernama Pastor Yosef, yang berasal dari Mesir, saudara-saudara. Kita melihat bagaimana dia membaca dan merenungkan firman Tuhan, dia memberitakan Yesus, saudara-saudara, di penjara, di rumah sakit, dan juga di daerah-daerah Muslim, dan apa yang terjadi? Yang terjadi ialah dia dipukuli, dia dianiaya, dia diserang, bahkan juga dia sempat ditembak, saudara-saudara, tetapi selamat tentunya. Dan ketika seorang pekerja Open Doors bertemu dengan dia sedang memakai penyangga leher karena pada waktu itu dia baru kecelakaan karena dia dianiaya dan dia disiksa oleh orang-orang Muslim yang ada di negaranya, saudara-saudara. Luar biasa ya? Yang luar biasa ialah dia nggak mengeluh di dalam kesaksiannya. Dia tidak mempertanyakan mengenai panggilannya. Dia menganggap penderitaan itu merupakan bagian daripada pelayanannya mengikut Kristus dan juga memberitakan Injil. Dan sikapnya ini mengingatkan kepada kita dengan apa yang menjadi perkataan Yesus, bukan? Ada di layar di sini. Dia katakan, setiap orang, saudara-saudara, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi ada tindakan yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Ya, dan ini tidak terkecuali apakah kita yang tinggal di negara yang relatifly aman ataukah kita yang tinggal di negara yang relatifly tidak aman, saudara-saudara, bagi pengikut Kristus. Menyangkal diri, memikul salib, dan dua tindakan itu saya yakin adalah tindakan yang tidak semua dari kita mengatakan bahwa itu adalah hal yang mudah tentunya. Karena apa, saudara-saudara? Karena dua tindakan itu secara natural mungkin kita tidak mau lakukan dengan kita menyangkal diri dan memikul salib. Tetapi kalau misalnya kita mendengarkan kisah-kisah tersebut, misalnya dari Pastor Yosef tadi, ataukah mungkin juga kisah-kisah lain yang mana kita doakan dari negara-negara lain seperti Ethiopia, pertanyaannya ialah, kalau itu terjadi kepada saya, apakah saya masih setia mengikut Kristus? Apakah saya terus masih setia di dalam situasi yang sulit seperti itu? Apakah saya tetap berani untuk mengatakan bahwa saya adalah murid Kristus dan berani untuk kita membayar harga tersebut, saudara-saudara? Situasi yang lebih relevan mungkin di Australia ialah seperti ini. Apakah saya malu ketika saya ditanya oleh teman sekerja saya atau oleh teman kuliah saya, "What did you do in the weekend?" Malu nggak kita katakan bahwa kita ke gereja? Ataukah mungkin ditanya kepada kalian oleh teman-teman sekerja atau teman-teman di kampus, kenapa nggak bisa keluar Jumat malam? Atau kenapa nggak bisa keluar hari Kamis malam atau Rabu malam? Mungkin karena kita harus KTB, saudara-saudara. Pertanyaan-pertanyaan ini membawa kita bersama-sama untuk melihat pembukaan daripada kitab Roma. Menarik ya. Karena apa? Karena di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam surat ini, dia memberikan sebuah dasar yang akan memandu dia terus di dalam keseluruhan daripada kitab Roma, yaitu mengenai Injil, saudara-saudara. Luar biasa. Kalau kita lihat dari Roma 1 ayat 16, silahkan buka kembali dari Alkitab saudara, Roma 1 pasal yang ke-16, dikatakan seperti apa? Dikatakan di sini, kita baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia, 1, 2, 3, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dalam bahasa Inggris, di NIV dikatakan, for I am not ashamed of the gospel. Ya, ada sedikit beda ya nuansnya, saudara-saudara. Di Indonesia mengambil sisi positifnya, keyakinan yang kokoh, tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan juga ini positif juga, tetapi dia katakan lebih kepada tidak malu. I'm not ashamed of the gospel. Aku tidak malu. Pernah nggak kita merasa malu terhadap sesuatu, saudara-saudara? Pasti pernah. Mungkin kalau misalnya orang tua saudara, ketika saudara masih kecil, kok orang tuanya kok bertindak seperti ini gitu ya, di depan umum gitu. Malu, saudara-saudara. Mungkin saudara pernah nggak malu dengan gereja? Aduh, gereja saya kecil, malu. Begitu ya. Atau mungkin saudara pernah nggak malu mungkin dengan teman. Karena apa? Karena kok temannya kok kayak begini ternyata begitu ya. Atau mungkin saudara malu kepada kemampuan saudara. Buat Paulus, berita Injil itu adalah sesuatu yang tidak membuat dia malu. Ada dua pertanyaan besar yang akan kita jawab dari pasal 1 ini. Pertanyaan besar ini kita akan lihat bagian per bagian. Apa Injil itu? Mengapa Injil menjadi prioritas pemberitaan Paulus? Yang pertama. Dan yang kedua, mengapa dia tidak malu terhadap Injil? Kita akan lihat bagian yang pertama. Mengapa Injil menjadi prioritas pemberitaan Paulus di sini? Perhatikan saudara-saudara, khususnya di ayat 1. Injil itu menjadi pusat hidup daripada Rasul Paulus. Perhatikan, di ayat 1. Paulus, dia katakan apa? Hamba Yesus Kristus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi, buat Rasul Paulus, pertama-tama, ya, dia tidak menyebut pencapaian, dia tidak menyebut keberhasilannya, saudara-saudara, dia bahkan tidak menyebut statusnya,
Yang mana sebelum dia menjadi seorang pengikut Kristus, luar biasa saudara-saudara. Kalau saudara lihat resumenya, begitu loh, dari Rasul Paulus, itu resume model 3 halaman. Saya nggak tahu ada nggak di sini kita yang punya resume 3 halaman, saudara-saudara. Karena apa? Karena pencapaian kita itu begitu banyak. Oke? Tetapi buat Rasul Paulus, saudara-saudara, dia tinggalkan itu semuanya, seperti kita tahu dan kita pernah baca di kitab Filipi, dan dia bahkan memanggil dirinya sebagai apa di sini? Sebagai hamba, saudara-saudara. Sebagai hamba. Paulus melihat dirinya adalah milik Kristus. Kalau hamba pada waktu itu adalah milik, itu adalah possession, saudara-saudara, daripada seseorang. Begitu ya. Itu adalah suatu milik daripada seseorang, saudara-saudara. Dan Paulus melihat dirinya sebagai milik Kristus. Sepenuhnya loh. Hidupnya bukan lagi miliknya sendiri, seperti pernah tulis di Galatia 2 ayat 20, ada di sini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi, berita Injil, berita sukacita, itu bukan sekedar salah satu bagian daripada Rasul Paulus, dari kehidupannya, bukan. Tetapi Injil itu menjadi pusat daripada hidupnya, saudara-saudara. Seluruh kehidupannya itu diarahkan oleh Injil. Kalau saudara lihat dari ayat 9 hingga ayatnya yang ke-15 dari Roma 1, kita melihat bagaimana ia terus berdoa bagi jemaat di Roma, saudara-saudara, dan rindu untuk mengunjungi mereka, bukan? Dan ia merasa berhutang, dia katakan, kepada semua orang untuk memberitakan Injil. Jadi dengan kata lain, Injil itu atau berita Injil itu, ini bukan sesuatu yang hanya sekedar Paulus percayai, tetapi Injil itu adalah sesuatu yang menguasai seluruh hidupnya. Sehingga arahnya dia, apa yang dia lakukan ialah semata-mata untuk berita Injil. Kita pernah baca ya di Filipi pasal 1 ayat 21, ayatnya yang terkenal, saudara-saudara. Apa yang dia katakan? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, saudara-saudara. Keuntungan. Jadi di sini kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apa arti Injil buat saya? Apa arti berita Injil buat saya? Seberapa besar berita Injil itu membentuk saya? Apakah Injil itu hanya sesuatu yang kita dengar setiap minggu, mungkin di khotbah, di epik, ataukah Injil itu sungguh-sungguh mempengaruhi cara hidup kita, bagaimana kita menggunakan uang, contohnya, bagaimana kita membesarkan anak, contohnya, bagaimana kita menjalani pernikahan, atau bagaimana kita mengambil keputusan di dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita percaya bahwa seluruh hidup kita seharusnya ada di bawah pemerintahan Kristus, sehingga tidak ada satu wilayah, satu bagian sekalipun di mana Kristus itu tidak memerintah atas hidup kita. Jadi, sekali lagi, Injil itu masuk ke dalam kehidupan Paulus dan Injil itu menjadi pusat. Yang kedua, saudara-saudara, yang kita bisa lihat di sini ialah Injil itu ternyata adalah Injil Allah. Perhatikan ayat 1 yang tadi kita baca. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul, dan dikuduskan untuk memberitakan apa? Injil Allah. Ini bukan Injil Paulus loh, tetapi Injil Allah. Dan Injil itu telah dijanjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya di dalam kitab suci. Jadi Injil itu secara umum artinya apa sih? Di dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, atau di dalam bahasa Yunani maksud saya aslinya, Injil itu artinya ialah sukacita, berita sukacita. Saudara-saudara. Jadi, euangelion dalam bahasa aslinya, artinya eu itu adalah seperti euthanasia, saudara-saudara. Jadi, eu itu adalah sesuatu yang baik, begitu loh. Oke? Jadi, euangelion, angelion itu adalah berita, jadi adalah berita yang baik, saudara-saudara. Dan kata yang sama adalah kata yang dipakai untuk misalnya, kalau misalnya saudara menjadi seorang pemimpin perang, dan telah mengalahkan mungkin satu bangsa atau satu suku dan lain sebagainya. Berita sukacita, berita kemenangan itu adalah Injil secara aslinya. Euangelion, saudara-saudara. Berita sukacita. Tetapi kata Rasul Paulus di sini, berita sukacita ini bukan berita milik dia. Bukan juga berita milik orang lain. Bukan berita mengenai orang Romawi dan lain sebagainya. Tetapi Injil ini adalah Injil Allah, saudara-saudara. Jadi, Paulus menegaskan bahwa Injil telah dijanjikan sebelumnya di dalam kitab suci, dia katakan.
Ya, jadi Injil Allah ini bukan barang baru begitu loh. Injil Allah ini sudah ditekankan di dalam kitab suci. Misalnya saudara-saudara, ketika Allah bahkan di dalam penciptaannya di Kejadian 3 ayat 15, Allah menjanjikan keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Dan kita melihat bagaimana Yesus menjadi penggenapannya, saudara-saudara. Dan ini yang disebut sebagai yang namanya proto-evangelium, yaitu evangelis atau mungkin berita Injil yang mula-mula, makanya disebut sebagai proto-evangelium, saudara-saudara. Janji awal daripada kabar baik. Tetapi ingat loh, janji itu diberikan juga kepada Abraham. Jadi Kejadian 12 ayat 3 ada di layar. Olehmu dikatakan semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat di Kejadian 12 ayat 3. Dan kemudian juga kita tahu bagaimana para nabi terus menubuatkan kedatangan Mesias, saudara-saudara, yang akan datang dan menanggung dosa umat manusia. Semua janji itu digenapi di dalam Kristus. Dan bahkan setelah kebangkitannya, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu di Lukas 24 ayat 27, bahwa semua yang ada di dalam kitab suci itu digenapi di dalam Dia, saudara-saudara. Dan luar biasa, Rasul Paulus pun juga mengaminkan itu ketika dia mengatakan di Efesus 1 ayat 4 bahwa Allah telah memilih umatnya sebelum dunia dijadikan, itu semata-mata karena apa? Karena dia ingin menyelamatkan umatnya. Jadi karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus ini bukannya plan B. Banyak orang mengatakan seperti itu. Israel nggak jalan, jadi plan B ini, dikirim Yesus Kristus. No, karya keselamatan Allah itu sejak awal sudah ada. Bahkan ketika manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menjanjikan langsung bahwa akan ada Mesias yang datang dan menyelamatkan umat manusia. Jadi, saudara-saudara, luar biasa di sini kita bisa belajar bagaimana sebetulnya karya keselamatan ini bukan yang kita lakukan atau dapat kita lakukan untuk kita dapat selamat dan dapat datang kepada Allah, tetapi ini semua adalah yang Allah lakukan kepada manusia berdosa. Oleh karena itu keselamatan ini adalah semata-mata hanya karena anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, saudara-saudara, Injil ini adalah Injil yang berpusat kepada Kristus. Perhatikan ayat 3. Rasul Paulus melanjutkan di sini, mengenai apa Injil ini? Injil ini ialah semata-mata mengenai anaknya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, dan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa ya. Jadi Injil ini, inti daripada Injil ini bukan manusia, saudara-saudara. Inti Injil ini ialah Yesus Kristus. Banyak orang, kalau misalnya saya tanya, apa sih arti Injil? Oh, Injil itu adalah berita sukacita yang menyelamatkan saya. Betul sih, berita sukacita yang menyelamatkan saya. Tetapi sebetulnya inti daripada Injil ini adalah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah berita Injil yang perlu kita bagikan. Bukan karena soal masalah kita selamat, itu adalah efek daripada Injil. Tetapi Injilnya itu yang harus kita beritakan kepada orang lain. Ngerti nggak maksud saya di sini? Oke? Jadi jangan kita twist berita Injil itu dengan mengatakan bahwa oh iya, kita selamat, manusia selamat, hidup kekal dan lain sebagainya. Bukannya salah, saudara-saudara, tetapi itu bukan intinya. Intinya itu hanya di dalam Yesus Kristus. Dan Paulus di sini menjelaskan dua kebenaran yang sangat penting sekali mengenai Yesus. Yang pertama, Yesus itu adalah manusia sejati, dia katakan. Oke? Dia katakan bahwa ia adalah keturunan Daud menurut daging, dan dia sungguh masuk ke dalam sejarah manusia dan menjadi manusia seperti kita, tetapi tanpa dosa. Tetapi yang kedua, Yesus itu adalah anak Allah. Oke? Anak Allah di ayat 4 dikatakan bahwa ia dinyatakan sebagai anak Allah dengan kuasa oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi kebangkitan tidak membuat Yesus menjadi anak Allah. Jangan salah ya. Jangan salah. Ya, banyak orang atau bahkan ada aliran sesat, saudara-saudara, yang mengatakan bahwa Yesus itu lahir sebagai manusia dan kemudian diadopsi. Oke? Yang namanya adoptionist theology, menjadi anak Allah setelah kebangkitannya.
Jadi setelah kebangkitannya, Yesus baru diadopsi menjadi anak Allah. Kebangkitannya sebetulnya menyatakan, dikatakan, siapa dia sebenarnya. Nah, saudara-saudara, itu adalah hal yang nggak benar. Yesus Kristus itu adalah Allah yang lahir sebagai manusia, saudara-saudara. Dan di sini kita melihat inti daripada iman Kristen. Nanti siang kita akan belajar mengenai apa bedanya kita dengan saksi Yehova, ya. Oke? Dan ini jelas sekali, saudara-saudara, ini menjadi bagiannya. Di sini kita bisa melihat inti daripada iman Kristen, yaitu Yesus adalah Allah yang sejati, manusia juga yang sejati, dan dia tidak pernah berubah. Hanya manusia sejati yang dapat menjadi wakil manusia. Hanya Allah yang sejati, yang mampu menanggung murka Allah, dan bahkan mengalahkan maut. Karena itu, kebangkitan Kristus, kata Rasul Paulus, menjadi pusat daripada Injil tersebut. Paulus berkata di 1 Korintus 15 ayat 17 ya, di bagian lain dari Alkitab, dia katakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Luar biasa ya saudara-saudara ya. Kristus telah bangkit, karena itu kita memiliki pengharapan yang hidup. Yang keempat, Injil ini adalah Injil yang ditujukan kepada semua bangsa. Perhatikan ayat 5, saudara-saudara. Dia katakan bahwa Paulus yang menerima kasih karunia dan kerasulan, perhatikan ayat 5, untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, saudara-saudara, bagi bangsa Israel. Mereka berpikir, kalau misalnya mereka lah sebetulnya adalah bangsa pilihan satu-satunya. yang lain nggak dipilih, sorry saudara, yang lain nggak dipilih. Tetapi rencana Allah dari awal itu ialah tidak terbatas hanya kepada satu bangsa. Janji Allah kepada Abraham itu adalah kepada semua bangsa sudah. Melalui siapa? Melalui bangsa Israel. Semua bangsa untuk diberkati melalui bangsa pilihan Allah. Dan luar biasa, saudara-saudara, amanat agung memerintahkan gereja juga untuk terus menjadi berkat bagi semua bangsa. Karena itu Paulus melihat dirinya sebagai utusan kepada bangsa-bangsa, dia katakan, ya, bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kepada bangsa-bangsa. Dan dia menyeberangi, saudara-saudara, batas budaya, batas bahasa, bahkan wilayah geografis, seperti kita tahu di dalam perjalanan misinya, semata-mata loh untuk memberitakan Kristus. Dan luar biasa, kitab Wahyu pada akhirnya itu memberikan gambaran akhir dari misi Allah. Dikatakan di Wahyu 7 ayat 9, ada di layar, ketika semua kumpulan orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, dan kaum dan bahasa berkumpul bersama-sama untuk memuji Allah. Jadi tujuan Allah, saudara-saudara, pada awalnya, pada akhirnya digenapi di akhir. Apa yang akan terjadi di akhir itu adalah tujuan awal Allah, saudara-saudara. Pertanyaan besar yang kedua, ialah kalau kita tahu bahwa apa Injil itu, pertanyaannya, mengapa Paulus tidak malu terhadap Injil? Oke? Kenapa dia tidak malu? Perhatikan ayat 16. Tadi kita sudah baca ya, ayat 16, kita lihat sekali lagi, saudara-saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, maksudnya tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama kepada orang Yahudi dan juga kepada orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi mengapa Paulus tidak malu terhadap Injil? Yang pertama, Injil dia katakan itu adalah kuasa Allah. Perhatikan ayatnya yang ke-16, saudara. Perhatikan bahwa Paulus tidak berkata Injil itu hanya berbicara mengenai kuasa Allah, tetapi dia katakan Injil itu adalah kuasa Allah. Lihat nggak? Ya, dia bukan bicara bahwa Injil itu berbicara mengenai kuasa Allah, tetapi Injil itu ialah kuasa Allah. Jadi melalui pemberitaan Injil, Allah bekerja, saudara-saudara, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dunia Romawi pada waktu itu mengagungkan kekuasaan militer dan politik. Tetapi Paulus tahu bahwa kekuasaan yang terbesar itu bukan di dalam militer dan bukan juga di dalam politik. Bukan juga di dalam pemerintahan Roma, saudara-saudara. Tetapi kuasa yang terbesar itu adalah Injil.
Berani nggak saudara katakan seperti itu? Oke? Mengapa? Karena Injil dapat mengubah hati manusia. Dapat mengubah hati manusia, saudara-saudara. Penguasa yang paling kuat di seluruh dunia ini mungkin sekarang masih Donald Trump. Suka atau tidak suka kita terhadap dia, saudara-saudara. Tetapi dia nggak bisa rubah hati orang. Dia nggak bisa rubah hati orang. Kita melihat kesaksian demi kesaksian, bagaimana berita Injil itu mengubah hati orang. Dan Alkitab mengajarkan bahwa manusia berdosa pada akhirnya mati secara rohani, dan orang mati tidak dapat membangkitkan dirinya sendiri, karena itu keselamatan harus merupakan pekerjaan Allah. Dan kita diajak, saudara-saudara, untuk memberitakan Injil tersebut, membawa Injil tersebut, supaya lebih banyak orang lagi boleh mengenal apa itu Injil, siapa Yesus Kristus. Inilah sebenarnya gereja harus berpusat kepada pemberitaan Injil, saudara-saudara. Oke? Karena disitulah pusat daripada iman percaya kita. Metode dan strategi dapat membantu, tetapi yang menyelamatkan bukan metode, bukan strategi. Yang menyelamatkan itu adalah Injil yang diberitakan di dalam kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kenapa Paulus tidak malu? Injil itu menyelamatkan, dia katakan, setiap orang yang percaya. Di sini Paulus melanjutkan, perhatikan. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi keselamatan diberikan kepada setiap orang yang percaya. Bukan kepada orang yang moralis. Bukan kepada orang yang religius. Bukan kepada orang mungkin yang baik secara akhlak atau mungkin secara moral, saudara-saudara. Tetapi kepada mereka yang percaya kepada Kristus. Luar biasa ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 dia katakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi iman itu bukan jasa yang membuat kita layak diselamatkan. Iman hanyalah ketika kita datang kepada Allah dengan tangan yang kosong untuk menerima anugerah daripada Allah. Jadi di sini kita bisa melihat keseimbangan yang indah ya antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Allah menyelamatkan manusia untuk dipanggil bertobat dan percaya kepada Kristus. Karena itu nggak ada satupun kita yang bisa sombong dengan mengatakan kepada Allah, aku layak untuk diselamatkan. No, kita adalah orang-orang yang tidak layak sama sekali untuk diselamatkan. Kita harus bersyukur kalau misalnya Allah telah menyatakan anugerahnya kepada kita. Yang ketiga, kenapa Paulus tidak malu terhadap Injil? Karena Injil menyatakan kebenaran Allah. Perhatikan ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dan ini adalah satu tema yang terpenting di dalam kitab Roma. Kebenaran Allah itu bukan hanya berbicara mengenai sifat Allah yang benar dan adil. Kebenaran Allah berbicara mengenai bagaimana Allah terutama menyelamatkan, membenarkan orang berdosa. Saudara-saudara, masalah yang terbesar kalau saat ini kita lihat, baik itu di Indonesia, di Amerika, di Eropa, saudara-saudara, di Afrika, dan lain sebagainya, itu bukan masalah ekonomi. Bukan masalah kesehatan. Bukan juga masalah politik, saudara-saudara. Masalah yang terbesar ialah manusia ada di dalam dosa. Manusia ada di dalam dosa. Kita melihat, saudara-saudara, apa yang terjadi di Indonesia, bukan? Betul nggak? Itu semuanya adalah bagian, adalah hasil daripada keberdosaan manusia yang serakah, ya nggak? Yang kepingin lebih, yang selalu melihat orang lain, memandang orang lain dengan rendah dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara, yang perlu kita beritakan itu adalah berita Injil ini kepada orang-orang yang belum percaya. Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di hadapan Allah, kita semuanya ini nggak ada yang layak. Kita semuanya ini bersalah dan berdosa. Namun Kristus, melalui dia, Allah memperhitungkan kebenaran Kristus kepada orang percaya. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan apa? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah.
Inilah yang namanya doktrin pembenaran oleh iman. Dan ini adalah jantungnya, intinya dari pesan Allah, dari keselamatan Allah. Jadi kita diterima bukan karena kebenaran kita sendiri. Kita diterima karena kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. Dan luar biasa saudara-saudara, kita dipanggil di awal kitab Roma ini untuk kembali kepada berita Injil. Dan jangan malu terhadap berita Injil. Oke? Bagaimana kita tidak malu tentang berita Injil ini? Mengapa kita tidak boleh malu terhadap berita Injil ini? Karena sekali lagi, Injil ini adalah berita tentang kasih Allah kepada orang berdosa. Injil ini adalah penggenapan seluruh janji Allah di dalam Alkitab. Injil ini adalah berpusat pada Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Injil ini adalah kuasa Allah yang menyelamatkan, dan Injil ini menyatakan kebenaran Allah yang membenarkan orang berdosa melalui iman. Dunia mungkin menganggap bahwa Injil ini adalah sesuatu yang bodoh, yang malu. Mungkin saudara juga malu terhadap berita Injil. Tetapi Paulus berkata apa? Aku tidak malu terhadap Injil. Kiranya itu boleh menjadi pengakuan kita. Ketika kita kembali ke dunia besok, tidak malu di tempat kerja, tidak malu di kuliah, tidak malu di tengah masyarakat, sebab Injil itu adalah satu-satunya kabar baik yang dapat menyelamatkan manusia yang berdosa dan membawa mereka ke dalam kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, mari kita terus berani untuk memberitakan Injil, tidak malu terhadap Injil. Seperti Rasul Paulus di sini di awal juga, dia tidak malu terhadap berita Injil. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga buat firman-Mu yang boleh kami renungkan dan boleh kami lihat. Kami berdoa ya Bapa supaya Engkau sendiri yang boleh terus berbicara kepada kami melalui kebenaran ini dan boleh terus mengingatkan kami ya Bapa, siapa kami di hadapan Tuhan dan apa yang telah membuat kami selamat dan yang telah membenarkan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami ya Bapa untuk kami tidak malu terhadap berita Injil, untuk kami terus membawa berita ini ke semua orang di dalam segala tempat. Terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.